Ya. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi. Perkenalkan, saya mahasiswa dari Universitas Katolik Musikalitas dari program studi ilmu perawatan. Nama saya Angelia Iman-Kareta. Boleh tahu ini dengan Mbak siapa ya? Nama saya Angelina. Namanya sama ya. Jadi boleh tahu kabarnya hari ini bagaimana, Mbak? Bapak saya kurang baik. Kurang baiknya karena apa? Belakangan ini tuh saya sering pusing, sering mual gitu, sering nggak fokus gitu. Sebenarnya Mbak ada masalah apa atau ada masalah tentang kesehatan, tentang keluarga, atau tentang teman, atau gimana? Saya ada riwayat penyakit anemia, Mbak. Anemia ini sering kambuh gitu, Mbak. Nah, misalnya kalau mau menatap laptop atau mau menatap HP itu, kepala saya langsung pusing, langsung mual gitu. Kalau untuk jadwal pola makannya bagaimana? Teratur atau nggak teratur? Untuk pola makan itu saya tidak teratur, Mbak. Kalau saya mau lapar baru saya makan. Contohnya pagi saya memang minum susu gitu, Mbak ya. Kalau untuk siang kayak jam 12 itu saya belum lapar, ya saya belum makan. Kalau untuk jam 3 sore saya sudah lapar baru makan gitu, Mbak. Kalau boleh tahu aktivitas Mbak saat ini sedang kuliah atau sedang kerja? Aktivitas saya seperti kuliah gitu. Jadi saya ingin memberi saran, terutama Mbak kan sedang kuliah. Seharusnya Mbak harus mengutamakan kepentingan kesehatan dulu. Apakah Mbak ada punya penyakit riwayat mah gitu? Kalau untuk riwayat penyakit memang ada, Mbak. Iya, karena saya kan telat makan juga, seperti kayak kata bilang tadi kan, kalau mau lapar baru makan gitu. Seharusnya kalau menurut saya Mbak harus mengutamakan kepentingan untuk perut Mbak, biar penyakit Mbak itu tidak kambuh lagi. Kayak, misalnya Mbak mengatur pola makan, misalnya kayak jam 7 Mbak makan, terus jam 10 atau jam 12 atau jam berapa, pokoknya kalau misalnya Mbak merasa lapar, Mbak langsung makan. Jangan misalnya kayak sehari itu sekali Mbak makan, itu benar-benar salah, itu menyebabkan penyakit Mbak cepat kambuh. Kalau saya nggak nafsu gimana ya, suster? Kalau masalah nggak nafsu sih sebenarnya bisa sih Mbak, kayak misalnya Mbak kayak ngemil-ngemil gitu, ngemil-ngemil yang membuat Mbak tuh nggak terlalu berpengaruh di sakit mah Mbak. Misalnya kayak makan-makan Buah gitu ya, ya? Pokoknya yang bikin perut Mbak tuh merasa kenyang. Untuk penyakit anemia ini sudah berapa lama Mbak berdebat? Untuk penyakit anemia ini dibilang saya sedang menderita selama 1 tahun lebih gitu. Iya. Sebelumnya itu Mbak merasakan pusing yang begitu hebat? Iya, Mbak. Dan saat ini Mbak sedang pusing? Lumayan pusing, Mbak, kayak berkeliling gitu. Tapi masih bisa saya. Tapi masih bisa ditahan. Lumayan, Mbak. Untuk pola tidurnya Mbak teratur atau nggak teratur? Nah, kalau untuk dibilang pola tidur itu saya tidak teratur ya, Mbak. Karena saya tuh sering bergadang, apalagi saya nih anak kuliahan kan, sering bukan kayak mengerjakan tugas gitu, Mbak. Kayak bentar lagi mau deadline-nya baru buat itu. Kadang saya bergadang juga, Mbak. Kadang juga nggak tidur gitu. Kalau misalnya dari kampus yang capek, Iya, gitu. Harus kalau menurut saya ya Mbak, kalau misalnya Mbak ada tugas, Mbak jangan mengerjakan Hamin 1 deket deadline ya. Karena di situ kayak misalnya kayak kita merasa tertekan, merasa bingung, sedih, gimana cara ngerjainnya, apalagi kalau misalnya kita nggak ngerti apa materi yang diberikan dosen gitu. Jadi untuk meminimalisir waktu ya Mbak kerjakan sebisa Mbak. Kalau misalnya emang benar Mbak nggak bisa bertanya dengan teman-teman atau dengan dosen. Nah, untuk penyakit anemia sendiri, saya juga dengar-dengar penyakit anemia ini kurang zat besi. Nah, apakah Mbak selama ini makan yang di luar dari kandungan zat besi? Untuk dibilang gitu iya, saya kayak lebih makan kayak mengandung gula gitu, kayak sering minum susu tuh kurang juga ya, kayak minum teh manis gitu ya,
kayak minum kopi itu saya hobi banget Mbak gitu. Saya hobi juga makan nasi tapi tidak teratur. Nah, jadi saya ingin menyarankan kepada Mbak untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi seperti buah naga, karena buah naga juga bisa menambah darah gitu. Terus itu makan sate kambing juga bisa bisa menyehatkan tubuh dan juga membuat anemia tidak jarang untuk kambuh. Itu pengalaman dari pribadi saya. Dan juga kalau misalnya Mbak merasakan capek pada saat mengerjakan tugas, bisa beristirahat dulu dan untuk merilekskan mata. Jujur dari pengalaman pribadi saya juga dulu mempunyai riwayat penyakit anemia. Penyakit anemia yang pernah saya derita, saya mengalami pusing. Ini jujur ya, ini saya mengalami pusing dan juga saya kira itu pusing biasa. Saya minum Bodrek. Pas saya minum Bodrek kok nggak ada reaksi dalam tubuh saya. Terus saya langsung cek ke klinik, katanya saya menjadi penyakit anemia. Di situ langsung orang tua saya langsung mencarikan obat-obat seperti buah naga, kambing, hati-hati yang ayam atau dan juga susu beruang juga bisa. Susu beruang juga bisa ya? Ya, sangat bisa. Apakah ada keluhan lain Pak seperti penyakit anemia dan Mbak? Ini tidak ada gitu. Oh iya Mbak, kan saya kata Mbak tadi kan kayak lebih makan buah naga gitu kan sama makan hati ayam gitu kan. Kalau saya sih alergi gitu Mbak dengan hati ayam. Jadi kayak nggak mau gitu kan kalau makan hati ayam tuh kayak gatel-gatel badan saya gitu. Jadi menurut Mbak, apakah ada yang lain lagi selain minum susu beruang kayak makan sate gitu kan? Apalagi makan sate itu kan saya juga lebih kurang lagi karena dan hati ayam juga saya kan alergi gitu. Apakah ada yang lain gitu? Mbak bisa menggantikan dengan sayur-sayuran seperti sayur. Apakah Mbak suka sayur? Saya suka banget gitu sama sayur. Nah, bisa Mbak gantikan dengan sayur bayam, sayur brokoli, yang berhubungan dengan warna hijau ya Mbak ya? Ya, terus itu kacang-kacangan juga bisa. Hati sapi juga bisa. Nah, saya kan agak alergi Mbak dengan hati gitu kan. Nah, untuk sayuran dan buah-buahan juga bisa. Sepertinya tidak ada lagi Mbak. Sebenarnya tidak ada lagi pertanyaannya Mbak untuk saat ini. Nah, jadi saran saya Mbak bisa untuk membagi waktu untuk kapan makan, kapan beristirahat, kapan mengerjakan tugas. Karena itu sangat penting bagi kesehatan. Untuk Mbaknya mungkin sekarang sedang semester berapa? Saya sudah semester akhir gitu. Sedang menyusun skripsi. Ya betul sekali. Apalagi untuk Mbak yang sedang menyusun skripsi, mungkin itu membuat pening. Iya gitu kayak banyak gitu kan tugas-tugas jadi sering begadang gitu, apalagi kan saya kayak membuang-buang waktu kayak lebih main HP dulu baru buat tugas itu saya banget itu Mbak. Justru itu memperlambat wisuda Mbak. Iya Mbak betul sekali ya. Jadi kalau menurut saya kita semangat ya Mbak dan juga bisa lah membagi-bagi waktu. Iya baik, terima kasih Mbak ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya Mbak. Kalau misalnya Mbak masih merasakan beban-beban dari diri Mbak, dari beban penyakit atau masalah keluarga atau masalah apapun, boleh Mbak beritahu kepada saya dan saya siap mendengarkan dan untuk menjaga pasien. Terima kasih Mbak. Oke terima kasih. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi.